Silahkan yang belum download di Eldiro, download dulu yang materi konsep dan teknik survei di pertemuan kelima. Sambil mengisi kehadiran, Bapak tak siapkan ini dulu device-nya dulu. Oke, Sudah, baik. Pak. Sudah, Pak, sudah. Ya, makasih. Baik. Hari ini kita diskusi untuk konsep dan teknik survei lalu lintas. Kenapa kita perlu melakukan survei kan? Pertanyaannya kan di situ. Karena dalam riset itu kita butuh data. Ya, dalam riset kita itu butuh data. Nah, data itu nanti dipakai untuk apa? Data itu dipakai untuk perencanaan dan perancangan lalu lintas. Jadi dalam pemodelan transportasi, kita membutuhkan data itu dalam rangka untuk perencanaan, perancangan, dan pemodelan. Bentar. Oke, terus yang kedua, data itu nanti bisa berupa data primer maupun data sekunder. Nah, data primer berarti teman-teman nanti yang ambil langsung di lapangan, kemudian data sekunder itu berarti kita datang ke instansi terkait, misalnya ke PU, ke Disub, ke kepolisian gitu ya. Kita nanti untuk langsung mendapatkan data yang sudah mereka kumpulkan. Jadi datanya berupa data jadi. Nah, survei lalu lintas ini dilakukan jadi untuk mendapatkan data, yang data itu nanti dipakai selain untuk perencanaan dan perancangan, pemodelan transport, itu juga dipakai dalam evaluasi maupun monitoring, ya, evaluasi maupun monitoring lalu lintas. Kemudian yang berikutnya, bentar ini ada teman Anda yang join tidak menggunakan unsur, jadi harus saya admit, oke. Nah, terus berikutnya adalah bahwa kita sebagai transport planner, sebagai ahli transportasi, maka pekerjaan-pekerjaan yang terkait dengan karakteristik lalu lintas, pengendalian lalu lintas, perancangan lalu lintas itu butuh analisis. Nah, kita bisa melakukan analisis kalau kita punya data, kan gitu. Sehingga nanti antara ahli lalu lintas, ya, antara ahli lalu lintas itu akan berkoordinasi atau akan melakukan diskusi dengan ahli statistik atau ahli-ahli yang lain, kan seperti itu. Kemudian dalam riset kita pasti harus menentukan yang namanya objektif, tujuan. Nah, tujuan ini bisa kita tentukan tentu kalau kita udah punya latar belakang masalahnya apa, permasalahan yang mau dipecahkan apa, sehingga kita tetapkan tujuannya. Nah, tujuan ini nanti akan dipengaruhi oleh available resources, jadi ketersediaan sumber dayanya. Nah, ketersediaan sumber daya itu seperti waktu, ya, kemudian surveyornya, manusianya, kemudian biayanya, dan lain-lain itu nanti akan berpengaruh pada desain survei yang akan dilakukan. Kemudian, dari tujuan tadi, kita juga harus menentukan requirement for information. Jadi ketersediaan informasi yang sudah ada apa saja. Kemudian spesifikasi dari data-data yang kita butuhkan bagaimana. Kemudian ketersediaan, available of existing data. Apakah data-data itu sudah banyak yang tersedia atau kita harus survei primer, kan seperti itu. Nah, dari ketersediaan data yang ada, kemudian sumber dayanya seperti apa, maka kita menentukan kita butuh data baru nih, requirement of for new data, sehingga kita perlu melakukan desain survei. Nah, dalam ilmu transportasi kita sering, ya, sebelum kita melakukan survei utama atau survei yang dilakukan secara besar-besaran gitu, maka kita harus melakukan yang namanya pilot survei atau survei awal. Kenapa? Survei awal ini sangat penting. Misalnya kita berapa nih kebutuhan sumber dayanya, berapa kebutuhan surveyornya.
di mana letak surveyornya itu harus dilakukan kajian terlebih dahulu pada saat pilot survei atau survei awal. Kemudian berikutnya, unsur-unsur penting dalam survei itu paling tidak ada 4 komponen. Yang pertama tujuan, yang kedua metode yang dipakai, yang ketiga adalah surveyor dan peralatan. Kita coba bahas satu persatu ya dari 4 komponen tadi. Yang pertama tujuan. Tujuan survei itu harus sesuai dengan apa? Tujuan studi yang mau dilakukan. Jadi jangan sampai kita capek-capek mengumpulkan data, ternyata data itu tidak terpakai. Atau sebaliknya, kita udah survei ya, habis biaya banyak, ternyata apa? Ternyata data yang diambil itu harusnya bukan itu kan gitu ya. Maka sangat penting sekali survei itu harus inline dengan tujuan studi yang mau dilakukan, dan bahkan harus dinyatakan dengan jelas, karena tujuan survei itu nanti akan berpengaruh pada metode. Metode yang dipakai itu akan berpengaruh pada apa? Waktu yang dibutuhkan, lokasinya di mana, kebutuhan lokasinya berapa, serta sumber daya yang dibutuhkan, surveyornya, ya, biayanya dan macam-macam. Yang kedua metode. Metode survei itu kita harus merujuk pada standar-standar yang sudah ada. Apakah itu standar internasional, apakah itu standar nasional. Ya. Kalau standarnya belum ada, nah kita boleh mendevelop, kita boleh mengembangkan standar, kita boleh mengembangkan metode baru. Dan bisa jadi dari riset yang kita lakukan itu akan menghasilkan suatu temuan yang bisa kita patenkan, ya, atau hak ciptakan, sehingga nanti kita akan dikenal sebagai penemu metodenya itu misalnya Mr. X dan seterusnya. Yang kedua terkait dengan aspek ketersediaan teknologi. Kalau sekarang udah nggak begitu masalah ya dengan perkembangan teknologi IT, ya, informasi teknologi yang sudah sangat maju sekali. Ya, maka contoh misalnya Bapak contohkan, dulu kita survei kerapatan itu harus pakai kamera. Ya, kita taruh di gedung yang tinggi supaya kamera itu bisa merekam activity kendaraan di jalan. Sekarang sudah ada drone, tinggal kita terbangkan drone di koordinat mana, di titik mana yang akan kita tembak, yang akan kita rekam, kita dapatkan datanya, kita putar di laptop atau diputar di komputer untuk kita analisis data hasil rekaman drone. Kemudian aspek kondisi lokasi. Ya, tadi sudah saya sampaikan, harus meletakkan kamera dengan ketinggian yang cukup, elevasinya supaya bisa melihat. Yang keempat, ada aspek keterbatasan waktu, personil, biaya yang itu akan terkait langsung dengan riset yang dilakukan. Yang ketujuh, slide ketujuh maksud Bapak, jenis peralatan survei lalu lintas. Jenis peralatan survei itu dari yang paling sederhana, alat tulis, kemudian alat yang manual, ya, misalnya traffic counter, kemudian meteran gulung, walking motor, sampai dengan alat-alat yang digital watch, kamera video, monitor radio dan lain-lain, dan monitor komputer dan lain-lainnya. Yang ini di slide berikutnya Bapak tunjukkan ada gambar peralatannya, ya. Ini adalah walking meter. Jadi biasanya dipakai untuk survei, untuk mengukur panjang jalannya berapa gitu ya. Panjang jalannya berapa, nanti datanya akan terekod di sini. Oh, panjang jalannya misalnya 150 meter yang mau diperbaiki. Atau lebar jalannya berapa. Jadi ini walking meter, ini yang traffic counter kalau teman-teman mau survei data lalu lintas. Misalnya bertugas mensurvei sepeda motor yang lewat ada 10, maka ditekan 10 kali keluar angka 10. Stopwatch, baik yang stopwatch manual maupun yang digital. Kemudian ini traffic counter yang bukan manual, kalau ini yang manual. Kemudian berikutnya ini yang otomatis. Jadi yang menggunakan pneumatic tube, ya, yang ditaruh di atas badan jalan gitu ya, di atas lajur lalu lintas, ya. Kemudian ini yang menggunakan loop detector, nanti akan terkonek dengan pusat data, nanti langsung dianalisis datanya. Misalnya, trafficnya 1000 kendaraan, maka nyala lampu hijaunya harus disetting supaya tidak terjadi kemacetan. Kemudian ini yang menggunakan laser gun untuk mendapatkan data kecepatan misalnya. Kemudian di slide berikutnya kita masuk jenis-jenis survei. Ada banyak sebenarnya teman-teman ya. Nanti bisa
Bisa baca di referensi di slide terakhir nanti Bapak sampaikan buku-buku yang tolong dibaca. Ada survei inventarisasi kondisi, ada survei arus kapasitas baik di ruas jalan maupun di simpang lalu lintas. Kemudian ada survei kecepatan, ada survei waktu tempuh, ada survei delay, ada survei parkir, ada survei pedestrian, pejalan kaki, dan ada survei origin and destination survei, survei asal dan tujuan perjalanan. Kita masuk yang pertama, yaitu inventarisasi dan kondisi atau inventory and condition survey. Yang dilakukan di sini adalah kita ingin mendapatkan informasi tentang apa? Detail jaringan, infrastruktur, fasilitas-fasilitas yang terkait dengan semua moda transportasi. Nah, data yang dibutuhkan tadi Bapak sampaikan bisa berupa data primer, kita ambil langsung di lapangan, atau dari sumber instansi resmi, BPS, ya, Dishub, polisian, gitu ya, PU. Ya. Kemudian data-data yang sekunder seperti apa? Contoh, pemilikan kendaraan, car ownership, nanti untuk dalam pemodelan, pembatasan penggunaan, ya, kemudian struktur ongkos ataupun fare, tarif, dan juga timetable information. Nah, data-data ini kita butuhkan nanti dalam rangka untuk tadi perencanaan dan pemodelan transport. Jadi melakukan survei inventarisasi dan kondisi dari bisa kondisi jalannya, bisa kondisi traffic angkutan umumnya dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah survei arus lalu lintas. Nah, ini yang paling sering mungkin teman-teman lihat ya, ataupun teman-teman kakak tingkat Anda kalau skripsi ada yang melakukan analisis terkait dengan data arus. Maka mereka survei di lapangan. Nah, survei yang dilakukan adalah apa? Dia mendapatkan atau mencari data arus atau kendaraan yang melintasi suatu titik. Nanti kaitannya dengan apa? Perencanaan, misalnya ingin bangun flyover, ingin bangun underpass, ya, ingin membangun perlintasan antara kereta api dengan jalan raya. Kita butuh data arusnya ini berapa? Apakah sudah perlu bukan palang pintu maksud saya, apakah cukup palang pintu saja atau harus dibuat tadi flyover, underpass dan lain-lain, maka butuh data arus. Kemudian data arus ini bisa diperoleh secara survei otomatis atau secara manual. Kalau manual ya tadi pakai counter tadi ya, kalau otomatis ya berarti bisa pakai CCTV, direkam, kemudian nanti baru diputar di studio gitu ya. Kemudian berikutnya beberapa ketentuan yang harus dicermati adalah satu, arus yang kita kumpulkan itu apakah berupa tipe harian, berarti dalam 1 minggu gitu misalnya, atau jam-jaman, berarti dalam 1 hari, 24 jam, atau dalam sekian jam. Kita tentukan. Karena jangan sampai, sebenarnya kita butuh data peak nih, ya. Misalnya butuh data peak pagi, peak siang, peak sore, misalnya, atau peak malam. Berarti kita harus mengambil dalam 1 hari kan, 24 jam. Tapi bisa juga tidak harus 24 jam. Kita pilih waktu-waktu yang mewakili kondisi-kondisi di mana nanti kita sudah mendapatkan kurva mana titik puncaknya yang merupakan peak hour, mana peak paginya, peak siang, peak sore, dan seterusnya. Ya. Ingat teman-teman, kemarin kita sudah diskusi ada AADT ya, Average Annual Daily Traffic. Ada juga yang menyebut AADF ya, Average Annual Average Daily Flow. Flow itu arus, traffic juga arus kan. Nah, maka jadi kita perlu melakukan yang namanya apa? Sampel, pengambilan sampel. Jadi tidak semuanya diambil, tapi kita sampling. Kemudian survei yang dilakukan bisa secara manual data collection, atau secara otomatis, tergantung dari alat yang digunakan. Ini contohnya, ya, penggolongan kendaraan. MKJI dibagi 9 golongan, dari 2, 3, 4, 5A, 5B, dan seterusnya. Kemudian Bina Marga dibagi menjadi 10. Kemudian kalau jalan tol, teman-teman di Jasa Marga melewati jalan tol, maka penggolongannya berdasarkan tarif ya. Golongan 1, 2, golongan 1 angkutan umum, 2A, 2A angkutan umum, 2B. Jadi ada 5 golongan. Kemudian yang secara otomatis kita menggunakan vehicle counter and classifier. Jadi dengan alat ini, maka
kita akan mendapatkan dua data. Yang pertama adalah jumlah kendaraannya, jadi yang melintas di ini ada apa ya alat yang kita pasang di sini yang melintasi berapa kendaraan dapat datanya. Kemudian dari panjangnya, jadi melintas di titik ini pada waktu berapa, kemudian melintas di titik ini kita dapat data jarak kan, dapat data panjang. Dari panjang kendaraannya itu bisa kita gunakan untuk mengklasifikasikan dia masuk ke golongan apa. Apakah oh yang lewat tadi mobil, oh yang lewat tadi truk, dari mana? Dari panjangnya, dari panjang kendaraan. Sedangkan ini yang form manual, Dek. Yang form manual ya, dengan form survei seperti ini adalah waktunya, jam berapa surveinya. Kemudian ini jenis kendaraannya, mobil pribadi, kendaraan umum, bus besar, truk, dan lain-lain. Tinggal nanti biasanya pakai apa? Urus gitu ya, 1, 2, 3, 4, 5 digabung, dan seterusnya. Yang kedua, survei di simpang. Survei di simpang, teman-teman harus perhatikan bahwa simpang itu adalah area di situ banyak terjadi konflik. Kalau teman-teman cermati di sini ada paling tidak ada dua penggolongan. Yang pertama adalah konflik utama yang merah, kemudian yang kedua adalah konflik kedua, sekunder. Konflik primer, konflik sekunder. Kemudian aktor yang terlibat bisa digolongkan menjadi dua. Yang pertama adalah kendaraan dengan kendaraan, yang hijau ini ya, berarti kendaraan yang lurus akan crash dengan yang barat lurus. Kemudian yang kedua adalah kendaraan dengan pejalan kaki yang nyebrang di mulut simpang ya, di zebra cross di sini. Maka ada konflik antara orang yang nyebrang dengan misalnya kendaraan dari selatan lurus ke utara dan seterusnya. Ini form survei volume lalu lintas di simpang yang secara manual. Biasanya kita bagi ke dalam periode 15 menit misalnya ya. Kemudian di sini golongan kendaraannya. Golongan kendaraannya nanti kita pisahkan. Ada yang misalnya ya dari barat belok kiri. Jenis kendaraannya sepeda motornya berapa, mobilnya berapa, truknya berapa. Dari barat lurus berarti ke timur. Dari barat belok ke kanan berarti ke selatan. Nanti setelah dapat data itu nanti kita konversi mau pakai SMP atau mau pakai SKR gitu ya, untuk dapat data dari pendekat itu berapa jumlahnya kan, seperti itu. Kemudian yang ketiga, survei kecepatan. Survei kecepatan minggu lalu sudah kita diskusikan, ada banyak macamnya ya. Ada kecepatan running, berjalan, ada kecepatan perjalanan, ada timing speed, ada specimen speed. Nah, sekarang kita bicara alatnya. Kalau surveinya space, ruang, itu berarti teman-teman tidak perlu alat kan, hanya stopwatch paling ya. Jadi jaraknya ditentukan, kemudian waktu dari setiap kendaraan itu berapa menit atau berapa detik. Nanti dapat data kecepatan jarak dibagi waktu. Kemudian kalau teman-teman menggunakan alat, itu salah satu alatnya speed gun. Ya, speed gun seperti ini. Kita berdiri di pinggir jalan, kemudian kalau ada kendaraan yang lewat kita tembak mengenai bagian plat besi gitu ya. Jadi plat nomornya atau bagian rangka bodi kendaraannya juga bisa. Nanti akan keluar kecepatannya, kita bisa setting apakah dalam mile per hour, mph, atau dalam kilometer per jam. Survei kecepatan perjalanan, waktu perjalanan, dan delay. Nah, survei ini dilakukan biasanya apa? Kalau di suatu wilayah itu terjadi kemacetan misalnya, maka kita bisa melihat sebenarnya penyebab kemacetan ini apa. Kan? Jadi mengidentifikasi sebab-sebab dan lokasi kemacetan. Mengukur dampak before after. Before after saya contohkan begini teman-teman. Jadi misalnya sebelum dilakukan perbaikan, ruas jalan itu tuh sering terjadi kecelakaan. Korbannya misalnya meninggal dunia, luka berat, luka ringan berapa di setiap bulannya. Kemudian dilakukan audit keselamatan jalan ya. Dilakukan audit, oh ini perlu perbaikan. Perlu dipasang mata kucing supaya kalau malam jelas pembagian lajurnya. Biayanya sekian puluh juta misalnya. Nah, ternyata setelah dipasang itu, ternyata angka kecelakaannya turun drastis. Yang meninggal turun 50%, yang luka berat turun 75%, yang luka ringan turun 40% misalnya. Maka dari situ kita bisa melakukan kajian before after. Sebelum dipasang alat tadi, kerugian akibat kecelakaannya berapa, setelah dipasang biayanya berapa alatnya, kemudian dianalisis setelah dipasang ternyata kecelakaannya turun. Nah, itu namanya kajian before and after.
Kemudian yang berikutnya, ya, yang berikutnya adalah terkait dengan penyediaan masukan untuk perencanaan transport, pembobotan perjalanan ataupun penentuan rute perjalanan ya dalam full step transport model maupun dalam trip assignment. Kemudian juga bisa untuk melakukan kajian kelayakan baik itu ekonomi maupun finansial dalam pengembangan transportasi alternatif. Misalnya akan dibangun LRT misalnya ya yang menghubungkan misalnya kota A dengan kota B, maka dikaji nanti demand-nya berapa, penumpangnya berapa, tarifnya berapa, dan lain-lain. Manfaat survei kecepatan nanti bisa teman-teman baca ya, baik secara manfaat untuk evaluasi ekonomi, untuk law enforcement, untuk perencanaan geometrik jalan, untuk identifikasi lokasi kemacetan, untuk perencanaan transportasi, dan lain-lain. Berikutnya cara surveinya sekarang. Cara surveinya bisa paling tidak ada 4 metode. Satu, stationary observer method atau kendaraan diem gitu ya. Maksudnya kendaraan contoh. Yang kedua adalah metode kendaraan bergerak atau moving observer method. Kemudian yang ketiga adalah metode kecepatan setempat. Dan yang keempat adalah metode nomor kendaraan matching, plat pencocokan nomor kendaraan. Nah, kita bahas yang metode kendaraan contoh. Bagaimana? Satu, pengemudi berusaha membuat kendaraan contoh itu mengambang pada arus kendaraan. Jadi dia ikut dalam antrian arus kendaraan yang lewat di suatu ruas jalan. Kemudian pengemudi ngatur kecepatannya sesuai dengan kecepatan di koridor itu. Ya. Kemudian berikutnya, kendaraan contoh melaju sesuai dengan kecepatan batas. Jadi kalau di situ kecepatan maksimalnya misalnya 60 km per jam, maka tidak boleh lebih dari 60. Ya, karena dia harus melaju pada kecepatan batas kecepatan maksimalnya kan gitu. Kemudian yang dicatat apa? Satu, ya, dari titik mana? Dan misalnya dari titik A ke titik B, waktu perjalanannya berapa detik, panjang jalannya berapa meter. Ya. Kemudian sepanjang AB tadi, apakah ada titik-titik yang dia melakukan perhentian? Oh ada Pak, di lokasi X misalnya. Berapa lama dia berhenti? Penyebabnya apa? Tinggal pilih. Lampu, rambu berhenti, parkir, pejalan kaki, bus, pasar, ataupun faktor yang lain. Kemudian catat juga, tadi berhentinya berapa lama kan gitu kan. Jadi hambatannya sendiri berapa detik, kemudian kendaraan itu berhenti berapa lama. Berarti ini kan waktu berhenti ya hambatannya. Kemudian yang di sini adalah waktu bergeraknya. Berarti waktu bergerak adalah apa? Waktu total kolom 3 dikurangi waktu berhenti kolom 6. Kemudian dari situ kita dapat kecepatan perjalanan ya, dalam kilometer per jam. Kemudian juga dapat data kecepatan bergerak. Jadi dari sini kita dapat dua hasil analisis. Yang pertama adalah kecepatan perjalanan, travel speed. Yang kedua adalah running speed, karena sudah dikurangi dengan waktu berhentinya dikeluarkan. Yang kedua, metode kendaraan bergerak. Metode kendaraan bergerak ini berarti kita mengikuti arus gitu ya. Jadi kendaraan bergerak dalam arus, kemudian data yang dikumpulkan dapat dua. Yang pertama adalah waktu, yang kedua traffic atau arusnya. Arusnya juga bisa dapat dua, apakah yang searah dengan kita atau yang berlawanan arah dengan kita. Kemudian di samping memperkirakan waktu atau kecepatan, besarnya volume juga dapat datanya bisa kita kumpulkan. Ini contohnya ya. Jadi dengan menggunakan kendaraan bergerak, survei pertama, kendaraan yang berlawanan berapa dicatat, yang berlawanan dengan kita. Kendaraan yang menyiap berapa, yang menyiap kita maksudnya. Kemudian kita menyiap berapa kendaraan, jadi kendaraan yang disiap berapa. Waktu perjalanannya berapa, waktu berhenti atau kondisi sangat lambat, misalnya terjadi insiden itu berapa lama, sehingga dihitung. Maka kita dapat dua data tadi. Satu, dapat data waktu tempuh yang nanti kita gunakan untuk mengukur kecepatan. Yang kedua, dapat data arus. Metode kecepatan setempat. Ya, langsung saja ke ininya ya. Jadi metode kecepatan setempat itu
kita menentukan observernya di mana, kemudian di sini adalah vertical reference-nya, kemudian waktu awal bikin timing dan waktu akhir yang dimana kita tentukan jaraknya. Jadi kayak seperti mengukur kecepatan space ya, kecepatan ruang sejauh 50 meter. Nah, penggal jalannya terpengaruh oleh kecepatan. Kalau kurang dari 40 maka kita 25 meter panjang yang penggal jalannya. 40, 65, 50 meter, lebih dari 65 km per jam kecepatannya, maka penggal jalannya lebih panjang, yaitu 75 meter. Yang berikutnya metode nomor kendaraan. Nah, metode nomor kendaraan ini kita tinggal cocokkan di titik masuknya plat nomornya misalnya AB1R. Nanti dia masuk jam berapa, keluar titik keluarnya si plat nomor AB1R tadi berapa. Maka dengan pencocokan nomor kendaraan. Ini bisa juga dilakukan pada ruas jalan yang sedikit persimpangannya. Karena kalau banyak persimpangannya jangan sampai tadi di awal kita tembak, datanya kita ambil ternyata dia belok kanan. Padahal kita surveinya yang lurus kan seperti itu. Jadi datanya hilang. Kemudian tata cara survei nomor kendaraan nanti tolong dibaca sendiri. Kemudian ini form surveinya ya. Jadi lokasinya di mana, waktunya berapa, berapa lama surveinya, maksudnya tanggal, cuaca, panjang rute, waktu selesai. Yang dicatat biasanya 3 digit ya, 3 digit plat nomornya, jadi nggak usah semuanya. Kemudian bedakan jenis kendaraannya, sepeda motor, bis, truk, dan lain-lain. Yang berikutnya adalah survei asal tujuan perjalanan. Kenapa kita perlu melakukan survei asal tujuan perjalanan ini? Ini data ini sangat penting. Ya. Jadi OD survei namanya OD, Origin Destination survei ini dipakai untuk satu perencanaan apakah 10 tahun lagi misalnya apakah butuh pelebaran jalan. Berarti kita harus memforecasting demand yang ada berapa. Jangan sampai baru setelah macet baru ditangani, itu jangan sampai. Jadi kita harus melakukan forecasting. Kita harus memperkirakan, oh ternyata 5 tahun lagi perlu butuh pelebaran jalan. Atau 10 tahun lagi kita butuh membangun jalan baru yang menghubungkan Purbalingga Purwokerto misalnya. Ya. Kemudian perencanaan jaringan transport baik sarana maupun prasarana itu memerlukan data pergerakan OD tadi. Jadi data origin destination itu dipakai untuk apa? Dipakai dalam perencanaan jaringan. Baik itu sarana maupun prasarana. Apakah 5 tahun lagi butuh misalnya pengembangan KRL Jogja Solo misalnya. Apakah sekarang yang misalnya sehari 10 kali perlu ditinggalkan menjadi sehari 15 kali? Itu juga itu butuh data OD. Apakah nanti kalau ditambah demand-nya ada atau tidak kan seperti itu. Survei dilakukan dengan kuesioner, jadi melakukan wawancara. Kemudian hasil survei dipakai untuk melihat kondisi sistem pergerakan penduduk dan rata traffic. Kemudian ini form survei OD, contohnya misalnya namanya Mr. A gitu misalnya. Dia tinggal di mana, dusun, kampung, atau RT, RW, desa, kecamatan. Rumahnya itu apakah rumah sendiri atau kontrak. Mobil kendaraan yang dimiliki, sepeda motornya berapa, mobilnya berapa, atau menggunakan angkutan umum. Kemudian rata-rata waktu tempuh sehari itu berapa. Nah, beberapa waktu lalu menarik di Jogja ada studi teman-teman yang mengkaji berapa persen sih pengeluaran warga Jogja untuk biaya transport. Ternyata surveinya di luar dugaan, pengeluaran transportnya bisa sampai 40%. Jadi kalau gajinya 1 juta misalnya, 400.000 itu uangnya habis untuk melakukan transportasi. Berarti mobilitasnya sangat tinggi kan seperti itu, bisa diartikan seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah survei di simpang. Nah, saya kenalkan satu lagi teman-teman namanya arus jenuh. Jadi kalau kemarin teman-teman sudah dapat ya ada free flow, arus bebas kan. Kemudian hari ini ada tambah lagi arus jenuh. Arus jenuh ini nanti akan kita detailkan saat belajar mengenai simpang bersinyal ya ataupun simpang tak bersinyal. Nah, saya jelaskan sedikit ya. Ini adalah model dasar dari arus jenuh atau saturation flow dari Akcelik 89. Jadi begini teman-teman, ini adalah fase pergerakannya. Ini misalnya fase 1, ini fase 2. Ya. Fase 1, pada saat sini merah, pasti fase 1-nya gerak kan hijau, kuning, ataupun all red.
Kemudian setelah itu gantian, yang fase 1 hijau. Nah, pada saat fase hijau ini kendaraan nggak bisa langsung lepas kan. Jadi ada sempat waktu yang hilang di awal. Itu namanya start loss. Ya, waktu yang hilang di awal di sini. Ini namanya start loss. Kemudian pada detik ke X itu kendaraan lepas jalan. Ya, lepas. Kemudian habis kan hijaunya kuning. Nah, kuning itu di belakang ada tambahan. Jadi harusnya kuning itu hati-hati berhenti, masih ada kendaraan yang lepas jalan. Berarti masih ada tambahan di belakang. Jadi di awal ada namanya start loss, yang di belakang ada namanya end gain atau jadi start loss end gain. Jadi kalau ditanya, "Dek, green time efektifnya berapa?" Apakah sama dengan display? Enggak. Waktu hijaunya tidak sama dengan display lampu nyala di simpang, tetapi menjadi apa? Nyala ini ya hijau di display dikurangi dengan start loss ditambah dengan end lag atau end gain. Itu menjadi green time efektif ini. Green time efektif adalah green time display dikurangi dengan start loss ditambah dengan end gain atau end lag. Ini menjadi green time efektif. Yang terakhir survei parkir, teman-teman. Jadi survei parkir ini juga penting ya. Survei parkir ini penting misalnya di suatu stasiun gitu misalnya ya, yang ingin menerapkan tiketnya berbayar, kemudian apakah durasinya atau tergantung durasi atau tidak. Misalnya begini, 1 jam pertama bayarnya 2.000, 1 jam berikutnya 500, atau lama atau singkat bayarnya sama 4.000 misalnya. Nah, itu kita butuh survei dulu. Kita harus mengetahui durasi kendaraan parkir situ itu berapa lama atau rata-rata. Oh, kalau singkat-singkat misalnya hanya sekitar di bawah 1 jam, ya udah kita tetapkan tarif fix tetap. Karena kan operator nanti akan untung karena parkirnya hanya sebentar-sebentar. Tapi kalau setelah disurvei ternyata, Pak, itu mereka parkirnya rata-rata 4 jam, ya sudah kita buat progresif. Jadi 1 jam pertama misalnya 1.000, jam kedua 2.000, jam ketiga 3.000 per jam, jam keempat 4.000 per jam. Jadi orang harapannya dengan tarif progresif itu apa? Mereka akan segera menyelesaikan aktivitasnya di situ, misalnya di mall. Ya, kalau bayar parkirnya pingin murah ya jangan lama-lama, misalnya kan seperti itu. Kemudian ini contoh, kalau parkir itu nanti paling enggak ada 2 yang teman-teman bahas. Yang pertama adalah parkir di badan jalan, nih. Jadi on street parking, parkirnya di jalan ya, di badan jalan atau bahu jalan gitu. Ya, ini. Atau yang di gedung parkir misalnya. Atau ada lapangan khusus parkir, maka ini namanya off street. Jadi yang ini on street di badan jalan, kemudian ini yang off street di luar badan jalan. Kemudian di slide terakhir ini Bapak sampaikan, adik-adik nanti tolong baca referensi terkait dengan survei, bisa menggunakan bukunya Flaherty, Transport Planning and Traffic Engineering, atau bisa pakai di MKJI, PKJI itu juga ada di situ surveinya bagaimana gitu. Atau pakai bukunya PUU, Direktorat Jenderal Bina Marga, Panduan Survei dan Perhitungan Waktu Perjalanan Lalu Lintas, atau pakai bukunya dari Pusbin KPK, Pelatihan Road Design Engineer, ahli teknik desain jalan. Ya, itu terkait referensi yang bisa teman-teman gunakan. Mungkin sampai di sini dulu. Kalau misalnya ada pertanyaan, saya persilahkan dari teman-teman kalau ada. Kalau misalnya tidak ada, minggu depan kita ketemu langsung ya di Blater, teman-teman. Jadi kita kuliah langsung lagi di Blater untuk membahas hubungan arus kecepatan, hubungan kecepatan kerapatan, sama hubungan kecepatan arus. Nah, saya sudah minta kakak asisten untuk membuat soal, ya sudah saya ACC, kemudian soal sudah di-share ke teman-teman, tolong dikerjakan. Ya, jadi nanti kalau ada masalah, minggu depan bisa kita diskusikan masalahnya di mana. Ya, itu satu. Kemudian yang kedua, teman-teman juga harus belajar metode ketiga kan, ada Green Seal, ada Greenberg, ada Underwood. Nah, itu yang membahas hubungan arus kecepatan, ya,
arus kerapatan sama kecepatan kerapatan. Modelnya apakah linier, apakah eksponensial dan lain-lain. Minggu depan insya Allah kita diskusikan secara detail dengan beberapa contoh soalnya. Mungkin itu kuliah hari ini. Mohon maaf Bapak secara daring ya dengan Gmeet. Mohon maaf karena posisi saya masih di stasiun gitu. Kemudian tugas tolong dikerjakan yang dari kakak asisten. Kemudian minggu depan kita kuliah di Blater. Jadi minggu depan kita kuliahnya luring, bukan daring ya. Jadi luring teman-teman ke kampus Teknik Blater. Mungkin itu teman-teman yang kita diskusikan pagi ini. Mohon maaf sekali lagi ya, saya kuliahnya secara daring. Tolong pelajari materinya dan juga baca buku referensi yang tadi Bapak minta teman-teman baca. Mungkin itu kuliah pagi ini saya akhiri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih.